Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Putrisari dengan NIM 251410011. Dan saya Ratu Clarissa Rahadianti dengan NIM 251410010. Kami berdua dari Universitas Bina Dharma. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas studi kasus dari mata kuliah program berorientasi objek tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan konsep OOP dengan bahasa pemrograman berat. Studi kasus yang kami pilih adalah sistem pemesanan makanan online. Langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan masalahnya apa. Jadi, banyak warung makanan, kantin sekolah, dan restoran kecil yang masih menerima pesanan secara manual, misalnya lewat telepon atau chat WhatsApp. Cara ini menimbulkan beberapa masalah, yaitu pertama, sering terjadinya kesalahan pencatatan pesanan. Misalnya, salah satu nama menu, jumlah porsi, atau alamat pengiriman. Kedua, pemilik tidak punya informasi stok secara real time. Pengalaman sudah memesan, tapi baru dikasih tahu kalau menunya habis setelah menunggu lama. Ketiga, sulit melacak riwayat pesanan. Tidak ada catatan beberapa kali pelanggan sudah memesan atau beberapa total pendapat hari ini. Keempat, pelayanan jadi lambat dan tidak efisien sehingga pelanggan tidak puas. Dari masalah-masalah ini, dibutuhkan sistem pemesanan makanan online berbasis OOP. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa masalah ini perlu diselesaikan dengan OOP. Karena dalam sistem ini ada beberapa entitas nyata yang bisa dimodelkan menjadi kelas, yaitu pertama, ada menu makanan. Menu makanan punya data seperti nama, harga, kategori, dan status tersedia atau habis. Menu juga punya perilaku seperti bisa ditandai habis atau tersedia kembali. Kedua, ada pelanggan. Pelanggan punya data seperti nama, ID, dan alamat pengiriman. Pelanggan juga bisa melakukan tindakan yaitu membuat pesanan. Ketiga, ada pesanan. Pesanan menghubungkan antara pelanggan dan menu makanan. Pesanan menyimpan informasi jumlah, total, harga, dan status transaksinya. Dengan OOP, kode menjadi lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan ke fitur baru seperti kurir, rating, atau metode pembayaran. OOP juga menerapkan enkapsulasi, yaitu data hanya bisa diubah melalui metode yang sudah ditentukan. Dan abstraksi, yaitu pengguna cukup memanggil satu metode tanpa tahu detail prosesnya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi objek utama dalam sistem, yaitu menu makanan, pelanggan, dan pesanan. Langkah kedua, objek tersebut dibuat menjadi kelas yang memiliki atribut dan metode sesuai fungsinya. Langkah ketiga, program diimplementasikan sehingga pelanggan bisa melakukan pemesanan. Sistem mengecek ketersediaan menu, memproses pesanan, dan menampilkan hasil transaksi. Langkah keempat, diterapkan konsep OOP seperti kelas, objek untuk memodelkan data enkapsulasi, untuk melindungi, dan abstraksi untuk menyederhanakan proses, interaksi objek untuk menjaga transaksi, serta konstruktor untuk memberikan nilai awal pada objek. Hasilnya, sistem pemesanan makanan online dapat mengelola menu, pelanggan, dan pesanan dengan lebih terstruktur, cepat, dan efisien. Sekarang kita masuk ke bagian implementasi kode. Yang pertama adalah kelas menu makanan. Di sini ada 4 atribut. Yang pertama, nama, yang kedua harga, yang ketiga kategori, dan tersedia yang bertipe boolean untuk menandai apakah menu masih ada atau sudah habis. Kemudian ada 3 metode. Tampilkan info untuk menampilkan semua informasi menu. Tanda habis untuk mengubah status tersedia menjadi flash, artinya menu habis. Tandai tersedia untuk mengubah status kembali menjadi true, artinya menu tersedia lagi. Ini adalah penerapan konsep enkapsulasi karena status menu hanya bisa diubah melewati metode, tidak bisa diubah langsung dari luar. Yang kedua adalah kelas pelanggan. Atributnya ada nama, ID pelanggan, alamat, dan total pesanan untuk menghitung sudah berapa kali pelanggan memesan. Metodenya ada 2, yaitu tampilkan info untuk menampilkan data pelanggan, yang kedua buat pesanan untuk membuat pesanan baru.
Jika pesanan berhasil, total pesanan otomatis bertambah 1. Ini adalah contoh interaksi antar objek, di mana objek pelanggan berinteraksi dengan objek pesanan. Yang ketiga adalah kelas pesanan. Atributnya ada ID pesanan, pelanggan, menu, jumlah, total harga yang dihitung otomatis dari harga dikali jumlah, dan status yang awalnya menunggu. Metodenya ada 2. Proses pesanan yang mengecek ketersediaan menu. Kalau tersedia, status jadi berhasil. Kalau tidak, status jadi gagal. Yang kedua adalah tampilan struk. Untuk menampilkan struk pembelian lengkap. Ini adalah contoh abstraksi. Cukup panggil proses pesanan dan sistem menangani semuanya. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Saya klik tombol run di Darpat. Oke, programnya sudah berjalan. Kita lihat outputnya satu persatu ya. Di bagian pertama, muncul informasi awal menu makanan. Ada nasi goreng spesial harga 25.000 dengan status tersedia, es teh manis 8.000 dengan status tersedia, dan mie ayam bakso 20.000 dengan status habis. Kemudian Rina memesan nasi goreng 2 porsi, pesanan berhasil, dan menu nasi goreng ditandai habis. Lalu Dika mencoba memesan mie ayam tapi gagal karena stoknya memang sudah habis. Kemudian Dika memesan es teh manis 3 porsi dan berhasil. Di struk pesanan, total bayar Rina adalah 50.000 untuk 2 porsi nasi goreng dengan status berhasil. Dan di info akhir, Rina sudah 1 kali memesan, Dika juga sudah 1 kali memesan karena 1 pesanannya gagal dan 1 berhasil. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari studi kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pemesanan makanan online sangat dapat diselesaikan dengan OOP. Karena, pertama, setiap entitas dimodelkan sebagai kelas dengan atribut dan metode yang jelas, yaitu menu makanan, pelanggan, dan pemesanan. Kedua, konsep enkapsulasi menjaga dan agar tidak diubah sembarang dari luar. 3. Konsep abstraksi membuat kode lebih sederhana. Cukup panggil 1 metode, sistem menangani prosesnya sendiri. Dan keempat, interaksi antara objek mencerminkan dunia nyata, di mana pelanggan berinteraksi dengan pesanan dan pesanan berinteraksi dengan menu makanan. Dengan OOP, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Demikian penjelasan dari kami mengenai studi kasus sistem pemesanan makanan online. Saya Alicia Putri Lestari dan rekan saya. Dan saya Ratu Clarissa Rahadianti. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.